Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami mengenai sosial budaya sebagai fondasi masyarakat Indonesia. Next. Di sini eh, ada beberapa anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri Dipayu Pratiwi Firdaus dengan NPM akhir 021, kemudian Salsabila Sofirana Zen dengan NPM akhir 200, kemudian Regiwan Malasari dengan NPM akhir 201, kemudian Alvina Audrey Anggraini dengan NPM akhir 310. Next. Latar belakang Indonesia terkenal sebagai negara dengan kekayaan beragam yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan. Kekayaannya tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sebagai kekayaan budaya suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Ikatan antara manusia dengan budaya tidak dapat dipisahkan. Budaya terwujud dari kejadian yang telah disusun oleh Tuhan dan kegiatan sehari-hari. Keberlangsungan hidup suatu budaya sangat penting bagi keberadaan manusia dan akan terus berlanjut selama ada orang yang mendukungnya. Sosial budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat Indonesia. Sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, sosial budaya tidak hanya membantu membentuk sikap dan perilaku, melainkan juga menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas. Terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama definisi dan konsep sosial budaya, kemudian yang kedua unsur-unsur sosial budaya, yang ketiga fungsi sosial budaya, dan yang keempat contoh penerapan sosial budaya. Ya, untuk selanjutnya ada definisi dan konsep sosial budaya. Sosial budaya merupakan suatu konsep yang mencakup dua aspek utama, yaitu sosial dan budaya. Aspek sosial berkaitan dengan masyarakat serta interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok dalam suatu komunitas. Sementara itu, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, bodhya, yang berarti akal budi dan mencakup segala hasil ciptaan manusia berdasarkan pemikiran dan kecerdasannya, seperti seni, pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat, serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosial budaya dapat diartikan sebagai seluruh hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Konsep sosial budaya merupakan kombinasi antara aspek sosial dan budaya yang membentuk sistem nilai, norma, adat istiadat, serta kebiasaan dalam suatu masyarakat. Aspek sosial berkaitan dengan interaksi dan hubungan antar individu maupun kelompok dalam suatu komunitas, yang berperan dalam menciptakan keteraturan sosial, mempererat solidaritas, serta menentukan pola komunikasi dan kerjasama di lingkungan masyarakat. Sementara itu, aspek budaya mencakup hasil karya, rasa, dan cipta manusia, serta termasuk seni, ilmu pengetahuan, moral, hukum, serta kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah unsur-unsur sosial budaya. Yang pertama ada sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, serta hubungan antar sesama manusia dan lingkungan berdasarkan ajaran kitab suci. Kemudian yang kedua adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat diartikan sebagai sekelompok individu yang membentuk sebuah sistem semi tertutup di mana interaksi antar individu terjadi dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kunci dalam perkembangan peradaban. Kemudian yang keempat adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kelima adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian mencakup kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian selanjutnya adalah sistem teknologi dan peralatan. Teknologi diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia agar lebih mudah.
Sistem peralatan yang digunakan manusia berkaitan erat dengan unsur kebudayaan yang terus berkembang. Kemudian yang terakhir adalah kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui karya dan simbol-simbol. Kemudian fungsi sosial budaya, yaitu yang pertama sebagai pedoman hidup. Sosial budaya membagikan panduan bagi individu untuk berperilaku sesuai dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku, sehingga dapat menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial, serta mengurangi ketidakpastian. Adanya pedoman membantu menciptakan keharmonisan dalam masyarakat, memberitahu setiap orang apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks sosial. Yang kedua, pengendali perilaku sosial. Sosial budaya dalam kehidupan masyarakat sering berfungsi untuk mengontrol perilaku melalui norma dan aturan tidak tertulis. Bila suatu masyarakat memiliki budaya, diasumsikan bahwa perilakunya tidak akan menyimpang dari adat istiadat yang berlaku dengan menetapkan batasan-batasan tertentu bagi masyarakat daerah tersebut. Saat seseorang melanggar suatu budaya, maka nantinya akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Next. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, sosial budaya mempunyai peran membina hubungan yang lebih erat antar manusia. Hubungan ini bisa erat melalui berbagai kegiatan bersama, seperti ritual adat, gotong royong, dan upacara tradisional. Selain menjadi bagian dari warisan budaya, kegiatan tersebut membantu masyarakat dalam membangun rasa memiliki, meningkatkan kepercayaan, kolaborasi, dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial sendiri dapat dimaknai dengan jenis kepedulian yang menunjukkan ikatan kuat antara individu dan kelompok berdasarkan pada pengalaman emosional dan kepercayaan. Berikutnya adalah contoh penerapan dari sosial budaya itu sendiri. Di sini contoh yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan budaya nilai sosial dan juga merupakan sosial dan budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Penerapan gotong royong sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai kegiatan yang mendorong kerjasama dan kolaborasi di kehidupan bermasyarakat. Contoh yang kedua adalah mudik. Mudik merupakan salah satu adat istiadat yang sudah merasuki budaya Indonesia, seperti Natal dan juga Idul Fitri. Tradisi ini menekankan pentingnya ikatan kekeluargaan dan keharmonisan di kampung halaman. Contoh yang ketiga adalah perayaan Hari Besar Keagamaan. Perayaan Hari Besar Keagamaan merupakan salah satu bentuk sosial budaya yang mendorong toleransi dan juga keberagaman di antara masyarakat Indonesia. Setiap agama di Indonesia memiliki hari raya yang dirayakan dengan penuh semangat seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan juga Waisak. Contoh berikutnya adalah penggunaan bahasa daerah. Meskipun bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan pengantar resmi, banyak masyarakat yang masih aktif berkomunikasi dalam berbagai konteks dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing, terutama dalam konteks sosial dan juga kekeluargaan. Contoh yang berikutnya adalah upacara adat. Setiap daerah memiliki tradisi upacara adat yang unik dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Misalnya, masyarakat Jawa memiliki upacara mitoni atau tingkepan yang dilakukan untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan saat usia kehamilan mencapai 7 bulan. Contoh yang terakhir adalah tradisi sedekah bumi. Tradisi ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki mata pencarian utama sebagai petani. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah, serta doa agar tanah tetap subur dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, kesimpulan dari materi sosial budaya kali ini adalah bahwa sosial budaya merupakan fondasi masyarakat yang mencakup nilai, norma, moral, dan juga tradisi. Indonesia dapat memperkuat identitas nasionalnya dengan kegiatan pelestarian budaya. Meski menghadapi tantangan seperti konflik dan globalisasi, pendidikan multikultural, pelestarian budaya, dan juga teknologi diperlukan untuk menjaga persatuan. Pemerintah juga perlu untuk memperkuat pendidikan multikultural itu sendiri dan juga melakukan kebijakan pelestarian budaya dengan lebih baik lagi.
Teknologi dapat dimanfaatkan untuk promosi budaya, sementara masyarakat juga dapat didorong untuk berinteraksi agar lebih inklusif. Dengan kolaborasi, keberagaman dapat menjadi kekuatan bangsa. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.